Episode 34, Menuju Ikrar Suci. Fanny tersenyum ketika Franklin membersihkan sisa noda di sudut bibirnya. "Kamu cantik sekali, Honey," ucap Franklin menatap kagum ke arah calon istrinya itu. "Terima kasih, kamu juga sangat tampan." Franklin mencium tangan Fanny dan menatap mesra ke wajah cantik itu. "Aku ingin segera melangsungkan pernikahan agar tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita, sayang. Besok aku langsung mendaftar di kantor cacatan sipil dan lusa kita menikah," ucap Franklin. Fanny tersenyum lebar karena merasa sangat bahagia. Penantian panjangnya selama ini akhirnya tidak sia-sia. Sebenarnya dia juga tidak pernah menyangka akan bisa bersama dengan Franklin kembali. Tapi sepertinya Tuhan memang telah menentukan jalan takdirnya untuk bertemu dengan Franklin kembali. Dia bisa bersama dengan cinta pertamanya. "Franklin, aku tidak menyangka kita bisa bersama. Padahal aku kira kamu sudah menikah dan hidup bahagia dengan istrimu," ucap Fanny terkekeh. "Asal kamu tahu, Honey, aku tidak bisa melupakanmu dan tidak akan pernah bisa. Hatiku hanya untukmu. Cintaku begitu besar padamu sampai aku merasa gila ketika kamu memilih pria lain dan memutuskan untuk menikah dengannya." Fanny menghela nafas. "Awalnya aku kira dengan memilih Harry adalah keputusan yang terbaik dan bisa melupakanmu. Tapi nyatanya dia malah menyakitiku. Apakah ini adalah karma karena telah menolakmu waktu itu?" Fanny menatap Franklin dengan tatapan bersalah. Dulu memang sebelum Fanny menikah dengan Harry, Franklin sempat mengutarakan keinginannya untuk meminang Fanny dan melamarnya. Tapi waktu itu Fanny sudah terlanjur sakit hati dan kecewa terhadap Franklin karena pria itu suka sekali mempermainkan perasaannya. "Honey, jangan bicara seperti itu. Justru aku bersyukur dengan adanya peristiwa ini bisa membuatku dekat denganmu kembali dan memilikimu untuk selamanya." Franklin mencium bibir Fanny sekilas, kemudian mengusap bibir itu dengan ibu jarinya. "Mudah-mudahan kita bisa bersatu selamanya, sayang," ucap Fanny menyentuh tangan calon suaminya itu. "Tentu saja, aku berjanji akan selalu setia dan tidak akan pernah menduakanmu, Honey." Franklin mencium bibir Fanny kembali. Mereka saling menyesal rasa manis dari bibir masing-masing, menyalurkan hasrat yang bergelora di dalam hati. Keesokan harinya, Franklin telah mendaftarkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil dan ikrar suci itu akan mereka ucapkan esok hari. Fanny sudah tidak sabar menunggu. Dia akan menikah dengan acara yang sederhana. Tidak ingin menghamburkan uang untuk sebuah pesta perayaan. Yang terpenting dia dan Franklin akan segera sah menjadi pasangan suami istri. Harry menemui Yolanda di rumahnya yang terletak di pusat kota. Rumah yang tidak terlalu besar dan berhadapan langsung dengan jalan raya. Sebelum tinggal di apartemen pemberian Harry yang saat ini sudah disita oleh pemiliknya. Yolanda tinggal di rumah itu bersama mamanya. Tapi setahun yang lalu, Mama Yolanda meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Harry mengetuk pintu rumah kecil itu. Tok, tok, tok. Pria itu merasa harus mencari tahu kebenaran tentang kehamilan Yolanda. Ceklek. Harry menatap seorang wanita yang berdiri di tengah pintu. Yolanda nampak begitu kacau dan berantakan. "Ada apa? Apa kamu mau bertanggung jawab atas kehamilanku ini?" Yolanda tersenyum miris. Harry merasa kasihan dengan penampilan Yolanda yang seperti itu. Sangat berbeda dengan penampilannya yang dulu. Wanita itu sekarang sudah tidak bisa merawat tubuhnya lagi. Tidak ada pakaian mahal dan make-up tebal. Yang ada hanya seorang wanita yang tengah hamil muda dengan kondisi yang tidak baik. "Kalau memang benar itu anakku, aku akan bertanggung jawab dengan membesarkan anak itu. Tapi maaf, aku tidak bisa menikahimu," ucap Harry tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Kamu memang pria brengsek, Harry. Aku selama ini selalu tulus mencintaimu. Meskipun cintaku tidak pernah tersambut, tapi aku tidak pernah mengeluh asalkan kamu masih mau berada di sampingku." Yolanda menarik rambutnya kasar. "Aku menyesal karena telah menyerahkan semuanya padamu. Tapi lihat apa yang kamu berikan padaku. Hanya rasa sakit dan janin di dalam sini. Selama 2 bulan ini, aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan karena tidak berani mendekat. Melihatmu yang begitu frustasi karena diceraikan oleh Fanny, hatiku menjadi sakit dan tidak tega. Ingin rasanya aku menghampirimu, memelukmu dan mengatakan bahwa masih ada aku di sisimu. Tapi sepertinya semua itu hanya sia-sia." Yolanda menangis menahan rasa sakit di dadanya. Harry merasa hatinya tergerak dan merasa kasihan terhadap wanita yang pernah menjadi teman ranjangnya itu. "Yolanda, dengarkan aku." "Tidak, Harry, pergilah bersama wanitamu itu. Aku bisa menjalani kehidupan ini sendiri." Yolanda berusaha menutup pintu rumahnya, tapi ditahan oleh Harry.
Biarkan aku masuk dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Harry mendorong kuat dan langsung memeluk tubuh Yolanda yang semakin kurus itu. Hicks, lepaskan aku. Lirih Yolanda memukul dada Harry. Tenang Yolanda, ayo masuk dan duduk dulu. Harry memapah tubuh wanita itu yang tiba-tiba terasa lemas. Aku akan menikahimu Yolanda. Jangan menangis lagi. Maafkan aku. Yolanda masih mengeluarkan air matanya tanpa ekspresi. Jelas sekali bahwa wanita itu menahan segala rasa sakit di hatinya. Harry, sudahlah jangan mengasihaniku. Aku tidak butuh semua itu. Lebih baik cepatlah pulang. Aku ingin istirahat. Harry tidak menghiraukan ucapan Yolanda. Dia akan berada di rumah kecil itu sampai Yolanda mau memaafkannya. Bersambung.